Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam semua, Mbak Indah yang udah hadir, thank you banget ini sudah bersedia untuk diwawancarai. Jadi teman-teman nih background-nya adalah, kita mau buat, contoh video modeling menggunakan neurological level. Jadi, intinya supaya teman-teman yang belajar itu bisa lebih mudah nanti, melihat ya prosesnya seperti apa, meskipun tentunya video sependek ini ya belum tentu akan bisa menggambarkan detail proses, tapi paling enggak flow-nya dapat gitu, itu tujuan pertama. Yang kedua, eee, udah ada video sebenarnya yang sebelumnya kita buat ya bersama Bu Lani waktu di kelas, Essential Life Course. Nah, cuman suaranya waktu itu karena suasananya kelas gitu ya, di syutingnya agak jauh, jadi suaranya agak kurang detail dan ruangannya agak bergema juga. Jadi moga-moga dengan, rekaman Zoom ini malah lebih jelas suaranya karena masing-masing pakai mic gitu ya, itu sih. Jadi nanti, teman-teman yang menonton selamat belajar, moga-moga nanti bisa dapat manfaat dari sini gitu ya. Oke, Mbak Indah, thank you banget udah bersedia untuk menjadi teman belajar kita. Nah, jadi di video kali ini kita mau membedah salah satu skill ya, skill yang dimiliki oleh Mbak Indah. Nah, nanti kita coba gali lebih dalam dulu gitu ya. Oke, Mbak Indah, kira-kira apa ini yang kita bisa bedah ya pada sesi kali ini nih? sedikit bercerita ya, Mas. Hmm, Jadi awalnya ini, aku tuh keribetan hmm, sama diriku sendiri, hmm. yang kalau nyelesain, laporan tuh kayaknya kok berhari-hari gitu ya. Oke, oke. Tapi kan kadang kalau buat laporan itu perlu, waktu yang cepat karena Mhm, untuk sebuah keputusan kayak gitu. Nah dari mhm, situ aku mulai mendalami nih sekitar 2,5 tahunan inilah, mhm, mendalami dan, aku merasa bahwa ini kayaknya jadi sebuah kemampuan baru aku dalam arti, mhm, selama ini aku suka sesuatu hal yang sifatnya matematik ya, angka mhm, dan lain mhm. sebagainya. Dan aku Kebalikan tipe orang kebalikan sama aku. dan aku tipe orang yang sistematis, jadi Mhm, kayaknya matematika dan sistematisasi itu jadi sesuatu yang bagus kalau digabungkan mmm, gitu. mhm. Jadi Oh, oke. pengen bercerita sedikit, mungkin bisa dimodel, tentang Heeh, bagaimana, eee, administratif ya. mhm, Jadi, mhm, kadang kan orang lebih mhm, ketika sesuatu hal lebih rapih, lebih mhm. enak dilihat. Nah, mungkin Ah, bisa skill ke situ. oke. Jadi maksudnya skill administratif itu adalah, apa, bagaimana merapikan proses kerja gitu ya? Atau proses Yes, proses kerja yang apa proses tadinya administrasi? eee, yang tadinya ribet itu bisa Mhm. jadi lebih sederhana, mungkin ke arah situ kali ya. Jadi bagaimana proses administrasi yang ribet itu jadi sederhana. Jadi terkait dengan apa namanya, proses perapian administrasi lah gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Iya, iya, Oke, baik, thank you. Nah, teman-teman semua itu yang akan jadi fokus kita ya, gimana Mbak Indah ternyata apa namanya, belakangan menyadari ya kesukaannya dan juga sudah mengembangkan kemampuan itu untuk bisa, menyederhanakan proses-proses administrasi. Gitu. Nah, sekalian mungkin aku bahas teman-teman ini tidak harus jadi yang namanya skill itu bisa jadi udah ada namanya gitu ya. Jadi namanya A, B, C gitu. Tapi bisa jadi juga memang ya nggak tahu juga namanya apa ya. Pokoknya kira-kira beginilah. Nah, ini yang mau kita gali ya deskripsinya apa gitu. Oke, kalau gitu pertanyaan pertama nih Meda, di teman-teman yang sambil belajar di neurological level kan ada beberapa level. Kita mulai biasanya dari yang paling bawah yaitu level lingkungan. Pertanyaannya adalah di dalam konteks apa atau di dalam suasana seperti apa
biasanya keahlian itu ya, mendesain proses administrasi sehingga lebih simpel ini bisa lebih mudah untuk muncul. Pas tenang, Mas. Jadi pas tenang, Hmm. mungkin karena indah auditori ya. Hmm. Jadi kalau ada suara sedikit aja ke distract. Jadi Hmm. tapi kalau sambil nyetek instrumental itu nggak Hmm. masalah, malah lebih terfokus, lebih tenang, lebih fokus. Itu biasanya. Jadi kalau mau mulai itu pasti set satu musik lagu-lagu yang tenang tapi semangat gitu ya. Itu sambil dengerin sambil membuat pola skemanya gitu. Oke. Berarti itu harus ada di ruangan tertutup gitu, di ruang kerja gitu, atau bisa di tempat lain? Bisa di tempat lain. Biasanya ini cuma nyediain buku, pulpen, sama musik deh, 3 itu. Oke, nah ini teman-teman sekaligus ini menjawab berarti di level lingkungan itu pertanyaan kita satu soal ruangan, kedua adalah suasana ya, termasuk tadi peralatan gitu. Jadi peralatan tadi sudah terjawab juga, itu ada buku sama alat tulis gitu ya. Ya. Oke, jadi suasananya mesti tenang, tidak harus di ruangan tertutup, tapi suasana yang tenang dan kemudian peralatannya cukup dengan buku dan alat tulis. Oke, ada lagi nggak ada? Peralatan apa atau mungkin apa tadi tools gitu, fasilitas yang makin membuat ini mudah muncul. Paling enak sih saat ini yang Indah pakai gitu ya, pakai Visio. Jadi kalau lagi habis coret-coret di kertas gitu ya, kayaknya di kertas kok sudah berantakan, maksudnya berantakan, kadang kan muncul ide di sini, terus ke sini. Kadang kan masih random. Nah, di saat yang bersamaan juga gitu, selesai di kertas, pindah ke Visio. Jadi visualnya lebih enak. Untuk review ulangnya lebih enak. Jadi satu ada selain tadi coret-coret di kertasnya itu penuangannya ya, visualnya biasanya pakai Visio. Oke. Visio yang biasa dipakai buat bikin SOP itu kan berarti ya? Iya, betul. Ya, Microsoft Visio ya. Oke. Apalagi? Itu aja sih, Mas. Itu ya. Jadi tempatnya tenang, kemudian toolsnya adalah kertas dan alat tulis, lalu penuangannya setelah itu di Visio biasanya. Oke, nah sekarang kita coba naik ke level berikutnya, level perilaku ya. Jadi kalau seandainya kita bisa lihat Indah lagi ngerjain proses itu kira-kira yang kelihatan apa? Tadi mungkin yang udah sempat ketangkap sebenarnya adalah coret-coret di kertas, tapi ngapainnya tepatnya itu boleh nggak diceritain? Perilaku ya. Indah tuh nggak tahu ini jadi kebiasaan atau apa ya, tapi itu sering gini. Jadi kalau ada pulpen gitu ya, pasti kalau lagi bingung atau lagi mikir, pasti sambil ngetok-ngetok gitu. Kayak apalagi ya, gitu. Itu berarti pertanyaan. Iya. Jadi sambil berpikir, dari sini ke sini. Tapi ada gerakan tangan. Biasanya pasti ada gerakan tangan ke kepala gitu. Dari sini ke sini, gitu. Sambil nanti kalau udah ketemu langsung ditulis. Itu dari sini ke sini tuh apa tuh yang ada di pikiran? Flow-nya. Jadi misalnya perlu untuk keuangan. Berarti dari kasir harus kemana gitu. Dari pola A ke pola B, tahap pertama, tahap kedua gitu. Berarti bisa dibilang itu ada satu proses membayangkan ya, membayangkan flow-nya. Ya, membayangkan flow-nya. Oke, jadi ada satu aktivitas ya teman-teman ya, membayangkan flow dari satu proses ke proses yang lain gitu ya. Oke, nah berarti kita bisa lihat satu titik adalah aktivitas namanya membayangkan ya, bayangkan flow-nya. Nah, kalau mungkin boleh cerita sebelum membayangkan itu apa yang paling pertama banget deh gitu. Misalnya mau benerin proses administrasi apa, maka langkah pertamanya apa tuh? Langkah paling pertama Indah nyiapin satu kertas besar. Biasanya pakai A3. Oke, A3 ya. A3 karena lebih luas aja space-nya kalau menurut Indah. A3, kemudian pulpen berwarna. Pasti Indah nyediain pulpen berwarna. Tujuannya
biar Indah tahu, kadang kan kita punya proses dari 2 Mhm unit yang mhm berbeda gitu ya. mhm. Lebih enak kalau pakai 2 pulpen yang berbeda. Mhm. Oke, jadi ini jawaban barusan, melengkapi jawaban yang di bawah ya, di level lingkungan teman-teman kertasnya itu, yang gede biasanya A3 sama pulpen berwarna. Oke, nyiapin peralatan itu. Oke, setelah itu? Tadi membayangkan dulu maunya seperti apa sih, sama Mmm, mungkin karena Indah, tipe ini ya, tipe apa namanya, yang suka mikir sambil ngomong gitu. Jadi mhm. kadang, eee, baiknya kayak apa ya, itu, sambil mikir sambil ngucap, biasanya kayak gitu. Jadi Mhm. ngasih pertanyaan untuk difikirkan kembali, untuk sambil biar bayangannya tuh Oh, muncul gitu. Kayak, oke. oh baiknya tahap pertama dari A ke B. Mmm. A ke B perlu apa? Nah, ini biasanya melantunkan itu. Oke, jadi proses berpikirnya adalah dengan mengajukan pertanyaan dan itu Ya, eksplisit ya diungkapkan iya, gitu. Kemudian itu jadi pemicu buat mikir, ya mikir iya, prosesnya. iya, Oke, jadi 2 itu ya teman-teman proses berarti, apa namanya, ada proses berpikir yang sifatnya 2 arah tadi, satu, pertanyaannya, kemudian habis itu, dipicu menjadi sebuah imajinasi dari dibayangin prosesnya gitu ya. iya. Oke, apalagi? Itu aja sih, Mas. Karena setelah kebayang, otomatis pasti coret-coret. Setelah coret-coret, Hmm, dirasa sudah cukup gitu ya, mhm dan, udah stuck nggak ada pertanyaan apa lagi mhm, gitu, maksimal soalnya Indah sejam. Karena udah lebih dari mmm, sejam biasanya pasti udah agak pusing karena kan kita mhm mikirin pola ya, mhm gitu, dan mhm udah mhm, banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke ya, pikiran. Jadi, biasanya jeda, setelah oke, sejam gitu jeda, Indah lihat doang mhm gitu, Indah diam kan, mhm kadang, apa ya, minum dulu atau apa dulu mhm. baru abis itu buka Visio, dituangkan di Visio. Oke, jadi kalau ini agak agak besar ya, jadi berpikirnya mungkin perlu waktu ya sejam tadi coret-coretnya itu, lalu didiemin dulu, baru langkah berikutnya dituangkan ke Visio. Iya, Oke, apalagi? itu aja sih. Nah, kalau mungkin nih ya, paling lama proses tuh sebenarnya di Visio. Kenapa? Mmm, Karena kan di Visio itu udah untuk dipresentasikan. mhm mhm. Jadi, lebih lama ngedesainnya. Oke, Jadi jadi justru waktu porsi lebih waktu lamanya di visionya itu, di Visio, penuangannya. iya, Ah, iya. oke oke. Tapi di visio itu ada biasanya suka terjadi perubahan lagi nggak yang dicoret-coret? Minor sih, minor dalam arti, yang tadinya mau pakainya kotak atau apa Mhm. gitu, Indah lebih suka jadi ada gambar. Ah, oke oke oke. Jadi Makanya lama kadang ya lamanya di Visio itu karena, eee, memikirkan kembali, kira-kira kalau pakai kotak lebih enak dilihatnya apa enggak. Terus kalau pas oh, lagi buka Visio, oh ada icon baru mhm dan icon itu masih nyambung sama, flow yang ada, mhm. pakai icon gitu. Oke, berarti maksudnya, lamanya itu tadi ya, membuat itu jadi satu, gambar yang dipresentasikan ya, gitu. Iya, Tapi prosesnya, hampir udah jadi, flow-nya tuh di proses yang 1 jam itu, iya, gitu. Oke oke oke. Nah, teman-teman semua ini kalau pas bagian level perilaku itu, memang realnya bagusnya kita melihat ya si expertnya itu atau orang yang kita model itu secara langsung. Karena bisa jadi ada perilaku yang bisa diceritain kayak tadi, tapi mungkin ada juga yang enggak gitu. Jadi nggak apa-apa sih kita kita wawancara bisa, tapi lebih bagus kalau memungkinkan kita melihat langsung ininya, in action-nya. Nah, barangkali ada perilaku-perilaku yang mungkin nggak disadari nanti kita bisa klarifikasi gitu. Nah, apa namanya, yang jelas pertanyaan di level perilaku adalah apa sih tepatnya hal-hal yang dilakukan. Jadi jawabannya harus berupa, perilaku ya, behavior ya tadi menggambar, berpikir. Berpikirnya tepatnya seperti apa? Oh bertanya, kemudian membayangkan, menuangkan ke dalam kertas prosesnya, lalu kemudian mendiamkan gitu ya, kemudian menuangkan ke dalam visio dan nanti di visio itu ada detail-detail lagi gitu ya. Mungkin nanti kalau realnya kita memodel visio tekniknya ya kita bisa
bisa lihat pas lagi ngerjainnya. Tapi kurang lebih begitu ya teman-teman ya, apa namanya, gambaran perilakunya. Nah, yang terbayang di saya bisa didalemin lagi, misalnya pertanyaan apa aja sih sebenarnya yang diajukan gitu, yang minimal ya, biasanya kalau dari nol bisa proses itu apa aja. Nah, ada nggak tuh? Nah, pas Pertama bertanyanya itu. pertanyaan yang pasti Indah munculkan, ini mau buat apa? Oke, ini mau buat apa? Oke. Misalkan ya, ini mau untuk keuangan. Oke, keuangan tuh ada siapa aja? Oke. Nah, Siapa ada saja? Oke. siapa saja? Aktivitas yang dilakukan setiap siapanya aja itu apa aja? Jadi, misal kasir, apa aja sih yang dilakukan? Oh, Kemudian oke. finance apa aja yang dilakukan? Dan Oke, itu oke, oke. di list dulu satu-satu sebelum akhirnya nanti Oh. masuk ke flow ya. Oh, berarti sebelum flow itu ada list down tadi ini buat apa, siapa aja, dan apa yang dilakukan. Iya. Oke, di list, baru kemudian dirancang flow-nya. Iya. Dirancang flow-nya, baru didiamkan, lalu kemudian dituangkan ke dalam visio gitu ya. Ya, Oke, betul. sip. Nah itu ya teman-teman. Jadi kalau kita apa namanya gali, ternyata ada lagi tuh ya hal-hal yang bisa didetailin lagi. Oke, baik. Sekarang anggaplah itu cukup ya, anggaplah cukup. Nah, tentunya tadi bisa jadi untuk mapping perilaku saja itu mungkin tidak sekali ya. Tadi kalau skillnya cukup kompleks mungkin kita perlu berkali-kali lihat misalnya gitu ya. Nah, itulah yang terjadi pada orang-orang yang belajar skill apapun ya, pasti kita perlu lihat berkali-kali. Nanti anggaplah cukup, kita naik ke level berikutnya yaitu level kemampuan. Kemampuan ini pertanyaannya adalah untuk bisa melakukan hal-hal tadi itu perlu ilmu, pengetahuan atau keahlian apa saja yang melatar belakanginya gitu ya. Jadi bisa jadi ilmu, bisa pengetahuan, bisa keahlian, bisa informasi juga ya. Gitu. Oke, nah maka coba kita tanya ya, Mbak Indah, kira-kira untuk bisa melakukan tadi tuh proses penuangan segala macam gitu ya, akhirnya sampai menjadi sebuah proses flow yang dipresentasikan. Nah, perlu ilmu apa aja atau informasi apa saja? Ilmu apa ya? Manajemen kali ya. Mungkin kenapa akhirnya Indah tertarik untuk mendalami kemampuan itu karena Indah mendalami ilmu manajemen juga. Karena kan Oke. dari kuliah itu berfokusnya di ilmu manajemen. Oke. Manajemen itu membutuhkan ya, menurut Indah, membutuhkan sesuatu hal yang lebih sistematis biar bisa digunakan gitu kan. Karena kan manage, mengatur gitu ya, itu yang bisa dipakai. Oke, jadi yang dirasakan sangat membantu itu ilmu manajemen yang memang jadi backgroundnya. Ada spesifiknya nggak di manajemen itu ilmu apa aja tepatnya yang sangat membantu untuk bikin flow proses ini gitu? Analitis kali apa? Analisa kali ya. Oke, kemampuan analisa ya. Ya, kemampuan menganalisa. Oke, oke. Jadi seperti apa tuh misalnya? Mungkin kayak tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Ketika mengajukan pertanyaan kan perlu ada tinjauan risetnya gitu ya. Apakah betul kasir itu tindakannya ABCD saja gitu. Itu. Oke. Karena kan bisa jadi akan berbeda di satu perusahaan dengan yang kita mau gitu. Karena kan flow ini tuh lebih ke kita sih sebenarnya maunya seperti apa sih yang mau kita jalankan, standar apa sih yang mau kita jalankan gitu. Standar kan kadang antara kita dengan orang lain berbeda ya standarnya. Itu sih kemampuan-kemampuan untuk paham seperti apa kebiasaannya dan yang diharapkan seperti apa. Oke, jadi kemampuan untuk memahami ya seperti apa kebiasaan dan dilakukan seperti apa. Itu ada nama khusus ilmunya nggak kalau seandainya teman-teman ada yang pengen mendalami? Ada di mana atau mata kuliah apa atau namanya apa? Ada nggak kan? Yang Indah tahu ya sehingga Indah mampu sampai melakukan itu. Gitu. Indah lupa ya nama
nama mata kuliahnya apa, Mhm tapi Indah mhm. pernah pelajari di, apa namanya, di kampus itu, eee, standar Indah agak agak lupa ya, Mhm. tapi ada satu yang Indah pernah pelajari waktu Mhm. kuliah, itu ada satu mata kuliah yang Oke. dia tuh mempelajari gimana cara membuat flow, dan itu Ah. ending-nya tuh pakai Visio itu, Oh gitu. Jadi tapi emang Indah lupa ada. mata kuliahnya. Oh, oke oke oke. Ya, jadi intinya sebenarnya itu ilmunya ada gitu ya, yang memang di Ya, tools-nya adalah itu gitu, tentang bikin proses flow gitu ya, gitu. Sama mungkin tadi berarti apakah apa, ini kalau aku nangkep dari jawabannya ya, apakah kan tadi ada perbandingan tuh harusnya tindakannya apa saja, perilakunya, kemudian harusnya bagaimana. Itu berarti apakah yang harusnya bagaimana itu perlu kita dapetin dulu nggak nah? Misalnya kayak tadi kasir itu kita perlu riset dulu, oh harusnya iya, bagaimana gitu. iya, iya. Paling Hmm. penting sih kalau menurut Indah mungkin kemampuan dasarnya riset ya di sini. Hmm. Karena kan tadi kita pengen standar kita seperti apa, standar di luar seperti apa gitu. Jadi ngumpulin dulu, oh ya mungkin ya tadi sebelum kertas itu ngumpulin Mhm. informasi kali ya, ngumpulin informasi. Jadi Oke. Indah tuh ada satu aktivitas sebelum Mhm. memulai kertas, Mhm. itu Indah searching dulu, searching sebanyak-banyaknya Mhm. tentang yang mau Indah buat. Oke, jadi di sini ada jawaban ya teman-teman. Pertama adalah terkait kemampuan, yaitu kemampuan riset sebenarnya basisnya itu ya, basis dari Ya, semuanya yang tadi yang sempat disebut analytical segala macam itu sebenarnya kemampuan melakukan penelitian. Nah, itu di area kemampuan ya. Tapi Indah tadi namain informasi di area perilaku ya, di level perilaku yaitu sebelum proses penuangan tadi sebenarnya itu adalah riset sebanyak-banyaknya tentang prosesnya apa saja, kemudian yang harusnya bagaimana gitu ya, Nek? ya, Ah, oke 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 oke. Oke, berarti kalau di sisi kemampuan adalah kemampuan riset ya, bisa dibilang begitu, bisa di-summary ke situ ya, masih ya, riset. Kemudian tadi ada skill yang terkait dengan visionya berarti ya, ya. menggunakan visio gitu ya. Itu perlu ada untuk bisa bikin gitu perlu ada level sampai level apa gitu nggak sih? Atau Kalau basic cukup gitu? Kalau nggak pernah mungkin pakai. uh, dia sebenarnya seperti Word sih ya. Mhm. Jadi siapapun bisa pakai gitu. Hmm. Dan apa namanya, saat ini Indah mempelajari nggak perlu sampai yang expert banget Visio gitu enggak Hmm. gitu. Yang Hmm. penting kita tahu kita mau seperti apa polanya. Makanya tadi Hmm. lebih disarankannya itu kita tahu tujuannya mau apa, Oke. kemudian kita punya bahan Hmm. risetnya, Hmm. ibaratnya punya pembanding, kita Hmm. maunya seperti apa, Hmm. yang sudah dijalankan seperti apa. Karena kan Oke. flow ini tujuannya bisa jadi standar yang Hmm. akan menambah kegiatan jadi lebih excellent ya. Hmm. Oke, berarti kalau dari skill visionya sebenarnya nggak perlu expert gitu ya. Yang penting tahu cara pakai dasar-dasar seperti kita tahu cara pakai Ya, Microsoft Word aja itu cukup gitu ya. Karena yang lebih krusial di sebelumnya ya, sebelum penuangannya yaitu apa prosesnya, kemudian harusnya bagaimana itu yang lebih krusial di situ ya. Jadi dan itu tadi basisnya adalah kemampuan riset. ya, Oke, oke baik. Nah teman-teman semua ini anggaplah nanti ini cukup dulu ya. Tapi di level kemampuan ini intinya adalah kita pengen dapetin background prior knowledge yang diperlukan lah gitu ya istilahnya ya. ya, Oh berarti saya mesti kalau misalnya teman-teman ngerasa lemah banget atau nggak punya ya, oh berarti saya mesti punya belajar lah minimal metode riset seperti apa ya karena ini bukan sekedar menuangkan tadi riset dulu sebelumnya gitu ya kalau kalau informasi sebelumnya nggak kuat ya pasti tuangkan juga mungkin ada yang kurang 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 krusial kurang presisi gitu ya. ya, Oke baik, nah anggaplah ini cukup. Nah ilmu ini bisa jadi ilmu yang memang ada di buku, bisa bisa juga memang si ahlinya ini yang punya, itu ada beberapa kemungkinan itu.
atau bisa jadi itu bisa belajar di kuliah atau harus ikut kursus gitu ya. Nah, kita minta aja informasi dari si expert yang kita pelajari. Nah, sekarang kita naik coba ke level lebih tinggi, yaitu level keyakinan. Keyakinan itu intinya adalah apa sih pemikiran-pemikiran, semacam mindset-mindset yang perlu dimiliki supaya bisa menjalankan skill ini dengan efektif gitu ya. Nah, boleh nggak Indah ceritain nih kira-kira menurut Indah supaya jadi sebuah proses flow yang bagus itu pada saat mengerjakannya kita perlu punya mindset apa, pemikiran-pemikiran apa gitu. Menurut Indah, mindset pertama, kalau rapih itu lebih enak. Rapi itu lebih enak. Oke. Sip. Siapapun bisa pakai kalau sudah terstandarisasi. Oke. Jadi kalau sudah standar, siapapun bisa kita ajari gitu ya. Ketika kita bisa ngajarin, ada ilmu manfaat kan yang bisa kita share ke orang lain jadi bisa belajar hal itu. Jadi yang pertama tadi rapi itu lebih baik. Yang kedua kalau udah rapi itu ngajarin ke orang lain lebih enak gitu ya. Ya. Oke. Apalagi? Itu aja sih. 2 yang perlu sama ya. Jadi yang mendasari dilakukannya aktivitas ini adalah pemikiran bahwa rapi itu selalu lebih baik. Yang kedua adalah kalau udah rapi ya kita ngajarin ke orang lain enak gitu ya. Oke, sip. Nah, teman-teman anggaplah 2 ini cukup, tapi bisa jadi ada banyak ya, ada beberapa, kadang-kadang untuk skill yang sangat kompleks ada beberapa, tapi bisa jadi juga cuma sedikit, teman sedikit itu paling dasar gitu mungkin aja. Intinya adalah ini pemikiran yang mendasari perilaku gitu ya. Orang kenapa melakukan hal-hal atau mau melakukan hal tadi. Oke, anggaplah misalnya ini cukup, kita coba naik ke level lebih tinggi lagi ya, identitas diri. Ini juga soal pemikiran, tetapi agak sedikit berbeda. Nah, itu pertanyaannya. Nah, pada saat mengerjakan aktivitas ini atau skill ini, itu gimana cara kita memandang diri ini? Kita melihat diri kita sebagai siapa sehingga lebih mudah menjalankan skill ini. Ini selalu menempatkan gini. Harus tahu lebih banyak dan bermanfaat lebih banyak. Itu nggak tahu ya identitas atau bukan ya. Cuma itu yang sering Indah ketika mau mulai untuk melakukan itu, Indah pasti mulainya dari perasaan itu dan pemikiran itu. Gimana boleh dieksplorasi tadi kalimatnya gimana? Untuk memulai, jadi Indah menghadirkan itu gitu, menghadirkan bahwa saya adalah orang yang perlu tahu sesuatu hal dan perlu merapikan sesuatu hal biar akhirnya bisa bermanfaat sesuatu hal yang Indah lakukan. Oke, jadi melihat diri sebagai orang yang perlu tahu gitu ya dan perlu merapikan. Jadi sayalah orang yang perlu tahu nih. Jadi ada orang yang punya rasa ingin tahu, mungkin begitu ya, bisa dibilang begitu ya. Dan orang yang memang senang merapihkan gitu. Oke. Ada lagi nggak? Ini mungkin nggak jadi identitasnya siapapun ya, maksudnya jarang mungkin ya. Tapi Indah selalu sering berpikir, Indah adalah orang yang perfeksionis. Jadi semuanya harus sempurna. Iya. Sempurna dalam arti ya tadi rapi, terus ketika orang lain butuh gitu bisa mempelajarinya lebih mudah. Ketika orang pakai lebih cepat, pakainya nggak perlu waktu yang panjang. Oke, jadi ya justru ya kata perfeksionis itu kayaknya cocok ya untuk hal ini ya. Jadi keinginan untuk rapih, untuk untuk nanti memudahkan orang gitu ya, karena rapi tadi karena perfeksionis justru jadi diperlukan gitu. Itu salah satu cara pandang terhadap diri. Nah, selain tadi saya juga punya keingintahuan, saya ingin tahu ya, dan saya bisa nih ngerapiin ini. Oke, nah teman-teman ini itulah kira-kira jawaban yang kita cari ya.
Jadi saya itu mesti jadi orang yang seperti apa pada saat melakukan hal ini, atau kita mesti memandang diri kita seperti apa pada saat melakukan hal ini gitu. Nah, jawabannya bisa kayak gitu. Jadi saya itu melihat diri saya sebagai misalnya gitu ya. Nah, seperti itulah kurang lebih. Oke, anggaplah itu cukup. Ini bisa aja ada beberapa identitas, tapi bisa jadi juga cuma satu atau dua gitu. Nah, sekarang kita masuk ke level yang paling tinggi ya terkait dengan spiritualitas. Nah, pertanyaannya adalah, nah pada saat menjalankan ini, dan tadi sempat dikatakan sebelum kita mulai bahwa Indah malah sangat enjoy ini ya dengan aktivitas ini. Nah, itu kira-kira kalau ditanya ke dalam diri, apa sih niat tertingginya gitu ya, atau misi tertingginya untuk mengerjakan setiap kali mengerjakan hal ini. Ingin bermanfaat. Gimana tuh? Gimana hubungannya? Ketika kita bisa menyiapkan satu proses yang rapih gitu ya, orang lain bisa pakai, orang lain bisa pelajari, dari situ orang bisa belajar. Jadi ada manfaat. Mungkin ini yang identitas tadi ya, mungkin karena Indah suka dan menganggap bahwa diri Indah itu seorang guru kan. Indah tuh nyaman kalau Indah bisa mengajarkan sesuatu hal yang baru dan orang lain belum tahu gitu ya, atau mencari tahu lebih dalam gitu. Dengan kita belajar bareng, terus Indah yang ngajarin tuh kayak jadi ada puas yang gimana gitu. Jadi ada kepuasan pada saat bisa ngajarin, ya kan? Ya. Nah, karena tadi ya ada manfaat yang bisa kita kasih, itu niatnya. Nah, sekaligus tadi juga ngasih tambahan jawaban ya untuk level identitas, yaitu melihat sebagai guru, karena ada kepuasan pada saat bisa ngajarin orang. Dan si SOP ini ya, prosedur ini itu memudahkan ya untuk bisa ngajarin orang tadi. Gitu. Kalau rapi prosesnya ngajarinnya lebih gampang gitu. Iya, betul. Oke. Apalagi? Itu aja sih. Udah paling tinggi kalau menurut Indah. Niat paling tinggi sih. Oke, jadi bisa jadi manfaat buat orang, tapi lebih tepatnya karena itu ya, karena ini tools ini ya, proses ini itu memudahkan untuk ngajarin. Oke, baik. Nah, teman-teman semua yang kalau kita lihat di level spiritualis ini, jawabannya biasanya terkait dengan sesuatu yang memang menjadi niatan besar gitu ya, dan jadi makna yang cukup mendalam gitu. Nah, kita taunya dari mana? Ya mungkin dari jawabannya adalah jawaban yang deep, yang dalam gitu, yang pas dasar menjawab juga ada terasa ya. Kita sendiri pas dengar jawabannya juga merasakan kedalaman itu. Nah, biasanya kayak gitu tuh ya, teman-teman. Nah, bisa jadi hanya ada satu kata ya, tapi bisa jadi juga itu ada beberapa jenis gitu. Nah, ini kurang lebih di sini. Nah, kalau kita lihat di semua jawaban tadi kayaknya lain tuh ya. Nah, di paling atas adalah keinginan untuk kasih manfaat. Bentuknya adalah saya tuh pengen bisa ngajarin orang dengan gampang. Dan untuk itu mesti bikin proses yang baik gitu ya. Dan pada saat bikin proses yang baik itu melihat diri sebagai orang yang perfeksionis, kemudian senang dengan keteraturan gitu. Lalu pemikirannya adalah rapi itu tetap lebih baik, kalau lebih rapi gampang dipelajari orang lain. Kemudian turun ke bawah yang perlu dipelajari, basis yang utama adalah kemampuan riset dan juga kemampuan untuk mempelajari menuangkan itu ke dalam proses di visio tadi. Kemudian perilakunya itu tadi ya, riset sebelumnya yang kita dapat ambil riset sebelumnya, kemudian persiapkan alat, biasanya pakai kertas dulu yang lebar, kemudian 2 warna, baru kemudian penuangan gitu ya. Dan ada proses bertanya di situ, bertanya, memancing pikiran dengan pertanyaan, kemudian memvisualisasikan ya sebelum dituangkan. Dan alat-alatnya kita lihat sebenarnya nggak terlalu kompleks ya, cuman kertas dan beberapa alat tulis. Lalu habis itu ruangan yang tenang, dan kemudian habis itu menuangkannya ke dalam pakai visio gitu ya. Oke, kira-kira begitu teman-teman semua. Gimana Indah, kira-kira ada yang perlu ditambahin nggak atau belum, barusan kepikiran misalnya di level tertentu? Cukup sih Mas.
Oke, cukup ya. Nah, Dengan modeling ini malah jadi, oh baru ngeh, oh sesistematis itu ya ternyata. nah, ya, ya, ya. Jadi, apa namanya, kita bisa bisa lihat nih ya teman-teman kalau dari jawabannya tadi align dari atas ke bawah dan itu kan sesuai dengan teori dasarnya NLL bahwa ya perilaku itu dimunculkan karena dia selaras seluruh levelnya gitu. Jadi, kadang-kadang yang menjadi hambatan kita itu pada saat model mempelajari kalian orang cukup terjebak di 3 level di bawah biasanya atau bahkan cuma 2 level yaitu lingkungan, ya kita niru-niru peralatannya, tools-nya gitu kan, sama niru-niru perilakunya gitu. Padahal di balik perilaku ada kemampuan yang menjadi background prior knowledge-nya, tapi yang lebih dalam lagi sebenarnya ada pemikiran, ya identitas dan niatan yang mendorong kita untuk terus melakukan dan refining ya, the skills gitu. Kadang-kadang kalau nggak punya motivasi cukup kuat untuk me-refine the skills mungkin, ya nggak jadi skill, cuman tahu bisa tapi nggak jadi ahli gitu. Oke begitu, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.